pertemuan yang lalu itu si login udah ya. Jadi ketika kita panggil pertemuan login, dia udah sampai sini, kemudian login. Nah, dia udah beda nih. Dia masuk ke user list. Satu lagi kalau misalnya akunnya user, Anas Fajar, saya lupa passwordnya, karena 1 2 3 4 login. Nah, ini tambah makanan. Jadi di user yang aksesnya beda, dia udah nampilin yang beda. Terus ada fitur registrasi pengguna. Nah, registrasi hari ini misal namanya. Username-nya today, passwordnya register. Nah, setelah register harusnya kita buat halaman ya, halaman yang nampilin akunnya mereka. Nah, kalau sekarang masih tulisan password sama, tapi datanya sebenarnya udah tersimpan di table. Bentar. Nah, ini dia yang barusan registrasi. Hari ini, today, quest access 0 is active 0. Delete. Yes. Nah, hari ini kita mau buat passwordnya jadi terenkripsi. Enkripsinya pakai hash. Oke. Nanti dia jadi kayak gini nih. Kita nggak tahu nih artinya apa. Kita cuma bisa tahu ketika kita pakai password verify. Nah, cara buat ininya kita buat pakai password hash, function bawaan PHP itu. Oke, kita coba ya. Kita coba. Pertama kita masuk ke register. Oke, kita mau bandingin dulu nih password dengan password hash. Oke, berarti kita masuk ke register, welcome register, proses register. Controllernya welcome, metodenya proses register. Oke. Sekarang nah di sini ada nangkep data dari tampilan register yang ini. Semua data dibungkus di array data kemudian dikirim ke model insert user buat di save ke database. Tapi yang bakal kita save nanti adalah password yang sudah di encrypt, jadi seperti ini. Nah, makanya kita bakal rubah variabel ini nih, variabel data passwordnya bakalan kita rubah. Sekarang si variabel data password ini kita ganti jadi variabel password. Oke, kemudian variabel repeat password ada di bawah. Nah, ini yang kondisi ngecek password sama atau tidak, karena namanya tadi udah jadi variabel password, kita juga ganti nih. Sebelumnya data password jadi variabel password aja. Oke, variabel password sama dengan repassword, maka insert ke sini. Nah, sebelum insert kita harus ganti dulu nih
Jadi kalau misalnya si password sama repasswordnya udah sama, maka sistem akan menyimpan data ke dalam tabel user. Nah, sebelum disimpan kita ubah dulu si passwordnya. Password sama dengan untuk melakukan hashing atau mengacak password ya. Hashing itu artinya mengacak password ke dalam bentuk bcrypt, tapi isinya angka dan huruf atau karakter. Nah, ini nih. Kita taruh Nah, option ini variabel buat nyimpen cost. Cost itu berapa kali si passwordnya bakal diacak pakai random karakter. Bisa 10, bisa 100, tapi jangan lama-lama, kita 5 aja dulu. Nah, kemudian password hash itu function buat ngacak random karakternya. Nah, indeks pertama ini harus diisi sama password yang mau kita acak. Artinya ini adalah password yang normalnya. Saya bakal ngisi sama variabel password. Variabel password isinya adalah lemparan dari halaman register yang tadi ya. Oke. Password default. Password default ini bawaan. Ini dia bakal nge-encrypt ke dalam metode bcrypt. Metode encrypt bcrypt. Tulisannya tuh kayak gini, bcrypt. Nah, biasanya kalau hash semuanya pakai metode bcrypt. Biasanya yang paling gampang dipakai tuh MD5, tapi MD5 kayaknya nggak bisa dipakai buat hash, jadi kita pakai bcrypt. Nah, optionnya isinya cost 5, artinya 5 kali dia di random secara bcrypt. Yang di random adalah password yang dimasukin user pada saat registrasi. Oke. Jadi setelah dia ngecek, oh ternyata password sama repasswordnya udah cocok nih sama. Artinya dia bisa ngelanjutin step berikutnya. Step berikutnya adalah dia diacak si password hashnya. Si passwordnya diacak, jadi di encrypt ke dalam bentuk karakter. Habis itu baru kita simpan. Oke. Nah, password hash ini kita masukin ke dalam variabel yang namanya data password. Jadi si data password ini isinya nanti adalah password hash. Oke. Sekarang kita coba apakah sudah sesuai sama yang diharapkan apa belum. Hari ini username-nya today, passwordnya saya set sama ya. Oke, password sama dan tidak ada error. Sekarang kita cek apakah di tabelnya sudah masuk. Refresh, saya perbesar. Nah, hari ini today sudah masuk ya. Si password hashnya sudah terenkripsi. Sudah terenkripsi. Oh ya, sebelum kalian mau pakai password hash, pastikan kolom passwordnya sudah berisi atau panjangnya sudah 255, karena dia kemungkinan minimal pengacakan randomnya dia bisa sampai 60 minimal, tapi maksimal ya bisa sampai 255 atau batas maksimum varchar standar ya. Next. Udah gini berarti sudah tersave.
atau tersimpan. Nah, PR-nya gimana cara pas dia login? Otomatis beda kan? Pas dia login itu yang kita masukin itu masih sama nih. Misalnya saya masukin admin, dia bakal ngecek admin. Tapi kalau misalnya si today saya masukin, dia pasti ngebandinginnya si password yang ini dengan yang udah di hash. Artinya dia nggak bakal cocok. Nah, langkahnya jadi si password yang dimasukin sama user harus di verify. Verify itu artinya nyocokin. Udah cocok belum sama, tanpa harus nyocokin itu artinya udah cocok belum sama hasil hash yang ada di tabel, tanpa harus dia ngedecrypt dulu yang sudah terenkripsi di sini. Nah, caranya berarti kita masuk ke proses login. Nah, di sini. Proses login di sini dia pakai password hasil dari inputan dijadikan parameter buat ngambil data si user. Nah, jadi kita bakal modifikasi mloginnya. Nanti kita cuma pakai user aja tanpa password. Setelah ngambil datanya, kita baru cocokin passwordnya dengan password verify. Oke, kita coba ya. Kita harus hapus dulu nih, jangan sampai si password jadi parameter lagi, karena parameternya si password udah ke encrypt, jadi nggak bakal cocok. Hapus. Kemudian kita modifikasi di mlogin. Mloginnya kita modifikasi. Nah, ininya nggak usah dipakai nih. Kita kasih, atau kita jadiin komen dulu. Oke. Apabila count 1, datanya count 1 dan aktif, kita kasih kondisi lagi di sini. Pakai password verify. Password verify. Taruh di sini. If password verify. Oh ya, ini password verify indeks pertamanya diisi sama password asli nih. Password bawaan yang diisi nama user, yaitu dimasukin ke dalam variabel $password. Saya pastein di sini $password. Kemudian hashnya adalah password yang sudah di encrypt yang ada di dalam table. Jadi kita butuh variabel data login. Data login adalah variabel yang nyimpen tadi pas kita get user di model. Nih, kemudian fieldnya adalah password. Oke, jika ini sama, maka hasilnya itu jadi true. True itu dinyatakan dengan 1 kalau misalnya mau di-echo nih. Kita coba dulu ya, kita echo nih. Hasilnya adalah 1. Kemudian kita die dulu biar nggak lanjut. Oke.
admin to view argument to finish mlogin line 18. Oke, ini ya. Karena tadi kita cuman pakai yang password, cuman pakai yang username. Jadi passwordnya kita hapus. Di sini juga udah kita hapus ya. Oke. Kosong. Artinya dia beda. Artinya false. Sekarang kita coba masukin yang tadi udah pakai hash today. Today UASD login. Username Anda tidak tepat. Today. Oke, kayaknya kondisinya ada yang belum. Oke. Kita coba hashnya dia. Kita coba verify-nya di atas nih. X paste save. Oke. Nih, hasilnya 1 artinya true. Coba kita pakai kondisi ya. Biar kelihatan hasil dari password verify itu apa. If password verify password adalah yang diinputin sama user, data login password adalah yang diambil dari table, inputin sama user, diambil dari table, kita bandingin. Jika sama maka berhasil login, jika tidak sama maka kita balikan notifnya ke user supaya memperbaiki passwordnya. Nah, jika sama echo benar, else echo salah. Kita coba error. Oke, kurang titik koma. Benar. Sekarang kita coba yang admin tadi. Admin kan kebetulan, kalau untuk yang admin kebetulan di dalam tabelnya dia masih passwordnya admin 1 ya. Coba admin 1 login. Salah, karena dia belum di hash. Kalau password verify itu ngecek yang sudah di hash. Oke, paham ya? Saya kesini kegunaannya password verify. Oke, lanjut dulu. Nah, di sini kayaknya kita mau ganti nih kondisi yang ada di sini nih. Jika loginnya 1, jika jumlah loginnya dapat 1, kemudian is aktifnya 1. Kayaknya saya bakal hapus dulu yang ini. Oke. Jika dapat 1 user dengan username yang
di 7, kemudian kita cocokin pakai passwordnya. If password has oke. Nah, ini baru kita masukin kondisi yang ini. If lagi. Jika is loginnya 1, maka isinya ini. Woi, ini if bertingkat ya. Banyak banget if-nya. Kemudian if else if is aktifnya 0, maka hasilnya ini. Oke. Oke, sekarang jika data loginnya 0, data login tutupnya ada di sini, push berarti kita copyin yang di sini nih. Nah, yang ini kita hapus aja. Kita baca dulu ya. Jika ada data loginnya 1, maka dia bakal verify password. Kalau passwordnya benar, dia bakal ngecek ini 1, 2, data loginnya aktif apa enggak. Kalau data loginnya aktif, dia ngecek lagi aksesnya 2 atau berapa. Kalau 2, maka jadi user atau administrator. Kalau selain 2, dia bakal jadi user biasa. Oke. Next, jika data loginnya is aktifnya 0, maka dia diperingatin harus aktivasi. Nah, sekarang jika data loginnya 0, artinya dia belum terdaftar, nggak ditemuin di database. Else, selain 0, username Anda tidak tepat. Harusnya username Anda tidak tepat itu munculnya di sini ya, ketika gagal verify password nih. Harusnya di sini ada else kita tambahin ini, password Anda salah. Password Anda tidak tepat nih. Save. Sekarang kita coba apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan. Kita isi udah pakai hash today sama
apa sih tadi, QWE ya, QWE ASD. Username Anda tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena si today itu tadi ada 2 nih. Tuh. Today-nya saya ganti jadi 1, today 1. Refresh. Today QWE ASD. Anda harus aktivasi akun atau hubungi admin. Harus aktivasi akun karena aksesnya masih 0 semua. Sekarang saya coba hashnya saya pindahin ke kontrol. Semuanya saya ganti jadi password yang pakai hash ya. Oke. Hashnya hash dari QWE ASD nih. Oh ya, kalau bcrypt tuh gak bisa di decrypt kayaknya. Jadi kalian gak bisa nge-hash 2 kali buat ngebandingin password yang ada. Kalian cuma bisa pakai password verify. Oke, saya coba masuk ke yang udah aktif nih, yang udah diverifikasi sama admin, yaitu Anas Fajar deh. Saya coba Anas Fajar WASD. User Anda tidak tepat. Why? Oh, ada 2, sorry. Kan kita udah buat validasi. Kalau usernya ada 2 berarti dia ambigu. Harusnya ini dibikin unik. Jadi nggak boleh ada user yang sama, username yang sama. Tapi kalau first name, last name boleh. Nanti kita bakal kasih validasi di registernya. Kalau misalnya masukin username yang udah ada di table, dia nggak bakal bisa. Oke, tadi Anas Fajar ASD. Oke, berhasil login. Sekarang saya mau coba yang admin. Oke, yang user juga sudah berhasil. Nah, seperti itu penerapan enkripsi pada kode igniter pakai password hash. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu?